Jadi ini dia GeForce GT 730, sebuah VGA yang saat ini paling memungkinkan untuk dibeli, bukan karena harganya yang terjangkau, tapi juga karena ada kadang VGA yang mid to high itu meskipun harganya kita tahu sendiri ya, berkali-kali lipat, dia nggak ada barangnya. Nah, GT30 ini ada barangnya. Ini versi 2 GB DDR5 ya, bisa lihat ada dua versi sebetulnya, ada yang DDR3, ada yang DDR5. Atas saran beberapa video di YouTube, saya ambil yang ini, yang GDDR5, lebih powerful, lebih hemat daya katanya. Oke, nggak ada yang menarik di sini, bahkan oh ini ya, ini kecil banget, dusnya ini, kotaknya ini sekitar 20 cm ke 15 mungkin ya, kecil banget lah, tipis banget, 2 cm 3 cm tebalnya. Bahkan si stiker NJT ini juga terlihat sangat besar di kotak ini, bisa dibandingkan sama yang lain ya. Oke, ini versi 2 GB, udah ada slot HDMI nya, gold plate. Oke, merek Gigabyte. Kita lihat ya performanya, atau mau lihat dalamnya dulu? Kita lihat dalamnya kalau gitu. Iya, ini dia Gigabyte GT 730. Saya sudah bilang kan tadi kecil banget, ini bahkan lebih kecil dari telapak tangan saya. Proses unboxingnya saya skip karena sama sekali tidak ada yang menarik. Ini pakai kipas, ini tuh kalau tidak salah 5 mm ya, kalau tidak salah ya, 5,5 begitu apa ya, sekitar segituan. Oke, kalau komponen sih ya Gigabyte punya ya, lumayan oke sih karena dikasih port penutup. Saya kemarin beli 2060 Super, nggak dikasih penutup sama sekali nih, baik di bagian sini maupun di port-portnya. Ini yang tadi dibilang gold plated, sangat mencorong ya, sangat terlihat. Dikasih, tadi saya lihat di kotaknya ada adapter buat low profile. Jadi kalau mau build PC yang low profile, yang casingnya pendek-pendek gitu, ini bisa tinggal diganti aja nih yang bagian sininya. Oke, nggak ada yang menarik juga, nggak ada yang bisa dibahas ya. Seperti biasa Gigabyte akhir-akhir ini jarang memberi segel di baut-bautnya ya. Buat yang pengen tahu harganya, dulu ini bisa kita dapat di kisaran 500-600 ribu. Sekarang kali 2 aja, jadi 1 juta sampai sekitar 1,5 juta lah. Ada yang jual 1,5 juta. Sebenarnya ada merek lain ya, Asus, kemudian Zotac. Kenapa saya pilih Gigabyte? Pertama karena dia murah, lebih murah daripada Asus. Kemudian udah ada kipasnya. Yang Asus sama sekali nggak ada kipas, tapi si heatsinknya itu besar sekali, hampir menutupi semua badannya, semua badan VGA-nya ya. Oke, mungkin cukup segitu ya. Kita lihat di GPU Jet kayak gimana sih spesifikasinya, dan kalau bisa sih mungkin kita tes. Akhirnya sudah terpasang, nggak kosong lagi nih. Jadi si PC saya ini dia pakai AMD Ryzen 3 3100, nggak ada internal GPU nya, dia bukan APU ya. Makanya butuh VGA buat bisa dipakai ya. Nah, itulah kenapa kemarin ketika
semua tuh 1650 saya keluar, terus beli 2060. Nah, dan 2060 nya dipakainya baju buat mining. Nah, makanya saya beli ini, cukup untuk display ya, dan semoga sih bisa dipakai buat main beberapa game yang gak terlalu berat. Ya 2060 nya dipakai buat mining. Kalau ada yang tertarik kita bahas soal mining, dan senang hati saya bukan buat videonya, kasih tahu aja bahas tentang apa, soalnya udah banyak banget. Itu coba nyalain ya. Oke ya, fan-nya nyala ya. Baiklah, sekarang si VGA-nya udah masang ya. Dan salah satu downside dari seri 700 yang saya pakai ini 730 adalah ini udah masang ya. Ada di dalam situ, mungil banget. Adalah si GeForce Experience-nya nggak terlalu lengkap. Jadi biasanya di sekitar sini nih, ini ada buat recording ya, buat recording screen pas kita lagi main game atau kebutuhan lagi mau review kayak gini. Nah sekarang dia nggak ada, sayang sekali. Jadi saya record pakai kamera. Kita lihat ini ya, GPU Z. Ini dia GPU Z nya, Nvidia GeForce GT 730 seri 700 ya. Ini GPU yang dipakai GK208. Kalau VGA seri 16, 10 atau 20 malah ininya TU, biasanya TU 1 sekian gitu ya. Teknologinya 28 nanometer. Dari size nya kecil banget, 87 mm. Jumlah transistor yang tidak diketahui. Ini adalah tahun rilis dari chipset GK208 ya, tahun 2014. Kemudian ini BIOS version, sub vendornya Gigabyte. Saya beli merek Gigabyte. Shadersnya ini 1/3 kali ya, 1/3 dari 1650. Kemudian pixel fill rate nya cuma 7,2 gigapiksel. Ada tekstur fill rate nya 28,9 gigapiksel, tapi dia udah support DirectX 12. Kemudian bus width nya 64 bit. Nah ini DDR5 ya, produsennya Micron. DDR5 sama dengan yang digunakan di, saya pernah review 1050 Ti apa belum ya, saya lupa ya, tapi ini sama 1650. Saya biasanya yang GDDR6, pernah dapat satu kali yang MSI, dia DDR5 juga. Jadi lumayan representatif lah ya, kalau untuk bahkan lebih dari hanya sekedar untuk display sebetulnya. Jadi katanya ini bisa dipakai main GTA. Nanti saya coba main GTA 5 ya, yang saya punya. Memorinya 2048 MB alias 2 GB. Ini ada versi yang 1 GB juga kalau tidak salah. Bandwidthnya 40 GB per second. GPU clocknya cuma 902. Memorinya 1253. Dia nggak bisa ngeboost. Apalagi ya, computingnya udah ada OpenCL, udah Direct Compute, Direct ML udah oke ya. Teknologi yang dipakai cuma nggak bisa ray tracing tentu saja. OpenGL nya 4,6. Oke, kita lanjut ke sensor. Ini GPU clocknya, dia lagi idle ini. Sorry, kita lanjut ke sensor.
CPU clocknya dia lagi idle segini ya. Memory clocknya 202, lagi kecil juga. Temperaturnya cukup rendah, 39,0 derajat Celcius dengan fan speednya 38. Dia nggak punya teknologi fan stop ya, jadi si kipasnya tetap nyala. Dan 38% ini cukup kenceng di 2000 rpm. Ini entah salah atau enggak ya, tapi kalau di sini 38% seharusnya dia nggak 2000-an rpm. Karena 2000-an rpm ini udah full tuh, seperti dilihat di sini ya. Kayaknya ada sensor yang kurang bagus nih. Memori yang digunakan adalah 700 MB. Loadnya sedang 0 karena idle. Itu aja. Nggak ada yang menarik sih sebetulnya dari VGA ini. Cuman saran saya kalau mau dipakai untuk display, oke lah. Terus kebutuhan seperti edit video, tadi saya coba edit video pakai Wondershare 1080p 30 fps, dia 16 menit 1080p 30 fps, cuma makan waktu 2 menit setengah, sekitar 2 menit sampai 3 menit ya. Tapi kalau dinaikin ke 60 fps 1080p dia butuh waktu sekitar 10 menit. Lumayan banget, dan memang tujuan utamanya adalah itu. Bisa saya pakai buat editing video, kemudian dipakai buat sehari-hari kerja. Saran saya sih oke lah ya. Kalau bisa sih cari yang GDDR5 ya, RAM-nya 2 GB. Ini lumayan banget, harganya bisa nyampe 1 sampai 1,1. Bisa cari yang second tapi masih bergaransi, itu biasanya dijual di harga 600 sampai 700. VGA ini dulu kalau sebelum zaman-zaman sekarang naik gitu ya, mungkin harganya 300-400 ribuan. Jadi ini adalah 300 sampai 500 ribu lah ya. Jadi sudah 2 kali lipat sekarang karena banyak yang nyari. Bukan karena performanya sih, lebih karena emang nggak ada aja VGA lain yang harganya cukup terjangkau. Ini bisa jadi alternatif ya untuk yang pengen pakai VGA eksternal atau dedicated gitu, atau yang CPU-nya kayak saya, dia nggak punya VGA bawaan. Jadi silahkan untuk mempertimbangkan VGA ini, atau mungkin VGA lain R7 250 misalnya yang lebih murah dari Radeon. Kalau bisa sih ke 1030 GT 1030 dari Nvidia. Harganya sih memang 1,5 kali lipatnya ini ya, cuman dia lebih mumpuni lah untuk dipakai kerja maupun main game. Oke, cukup sampai di sini. Semoga kontennya berguna bagi yang sedang mencari VGA atau sedang mencari informasi tentang GT 730 nya Nvidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.